Puji Tuhan. Nah, saya mau bicara mengenai Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dari semua nabi-nabi yang lahir sebelum Yohanes Pembaptis, itu yang paling besar adalah Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa? Karena nabi-nabi sebelumnya itu hanya dititipi kerajaan Allah, berita tentang kerajaan Allah, sedangkan Yohanes Pembaptis itu langsung dekat dengan rajanya. Dia menunjuk, lihat anak domba Allah. Bahkan umur 6 bulan dalam kandungan, Yohanes Pembaptis itu sudah dipenuhi Roh Kudus dalam kandungan 6 bulan. Jadi dia memang orang spesial. Ya, jadi kenapa dikatakan besar? Tentu bukan orangnya, saudara. Ya. Substansi kerajaan Allah itu yang di dalam seseorang menyatakan orang itu besar. Nah, itu sebabnya ayat-ayat di kalimat selanjutnya dikatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan surga. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, waktu kita percaya, kita dipindahkan dari alam maut ke dalam kerajaan surga. Nah, kita semua ini lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, Saudara bisa renungkan satu ayat ini seharian aja sudah luar biasa. Bahwa kita adalah orang besar di dalam Kristus. Jadi jangan mau kita dikecilkan oleh opini-opini atau judgment-judgment yang dibuat oleh medsos atau dunia sekarang ini. Yang dikatakan dunia makin susah, ekonomi makin terpuruk, kita harus hati-hati, kita harus begini. Itu kita memperkecil diri kita sendiri. Sehingga nanti kita stres, takut yang berkelebihan. Ya. Kita memang hidup di dalam dunia yang jatuh. Yang bisa berpotensi, sekarang ada pandemi segala ya. Kalau kita kena penyakit atau kita terkena dampak ekonomi, itu wajar sebagai manusia. Tapi kalau kita sampai kalah terhadap penyakit, kalah terhadap perekonomian, itu adalah bukan karena lingkungan lagi, tapi itu karena kita mengizinkan kita dikalahkan. Ya, kalau kita kalah dengan penyakit, sampai kalah dengan penyakit dengan berbagai akibatnya lah ya, itu menurut Alkitab itu karena kita mengizinkan, karena penyakit tidak bisa menimpa kita, tidak bisa menyengsarakan kita tanpa seizin kita. Nah, kita bisa mengizinkan karena ketidaktahuan akan firman Tuhan. Hosea katakan umatku binasa, bukan binasa ini kalah ya, bukan masuk ke dalam kerajaan maut. Kita sudah belajar ada dosa yang tidak mendatangkan maut karena kita tidak pernah ada di dunia orang mati lagi, saudara. Kita sudah dipisahkan dari maut ke dalam kerajaan surga. Tapi kita bisa binasa di dalam perjalanan, artinya mengalami kematian prematur, itu karena kurang pengenalan akan firman Tuhan. Nah, ini salah satu ayat yang bisa membuat kita berani mengatakan bahwa aku orang besar di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Aku orang besar. Apa sih Pak pentingnya kita mengatakan bahwa aku orang besar? Kalau kita lihat di Yesaya pasal 53, ini satu ayat yang merupakan berkat, mungkin bisa saya katakan berkat mesianik atau berkat yang satu-satunya ada hanya di dalam Kristus, tidak di dalam nabi-nabi lain. Ya, berkat mesianik, ya, blessing. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh, terus kita sekalian sesat seperti domba, tapi Tuhan menimpakan kejahatan kita sekalian kepadanya. Lalu ayat 10, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, umur berarti satu kehidupan akan lanjut, kehidupan Kristus itu lanjut, jadi kematian Yesus tidak membuat Kristus mati, tapi Kristus adalah satu kehidupan yang lanjut dan berlanjut di dalam diri murid-murid, 12, 70, 120, 3000 sampai ke kita di Indonesia. Jadi Kristus itu umurnya lanjut, masuk ke dalam tubuh kita, umur kita lanjut. Kita tidak akan mengalami maut. Kalau kita meninggal, kita hanya pindah alam. Kita tinggalkan jasad kita di bawah, diurus sama keluarga, dimakamkan, tapi kita tidak pernah mengalami maut. Ya.
Kemudian ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, ya. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Kita akan dibenarkan oleh hikmatnya. Kita ingat 1 Samuel 1 ayat 30, Kristus adalah hikmat kita. Oleh Allah kita ada di dalam Kristus, yang adalah oleh Allah dibuat menjadi hikmat kita. Nah, hikmat ini membenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mau merasa terhukum. Entah karena dosa masa lalu, karena sakit penyakit. Sekalipun kita tahu kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, itu bukan dari Tuhan. Tapi jangan pernah menghukum diri kita. Atau berbelas kasihan yang berlebihan terhadap diri kita. Kalau bahasa orang pelepasan bilang mengasihani diri sendiri. Jangan, saudara ya. Karena kita dibenarkan dan berkat orang benar itu besar sekali. Oleh hikmatnya kita dibenarkan dan kejahatan mereka ia pikul. Oke, ayat 12 perhatikan. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan dan ia memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ya, saya mau bacakan ini di dalam versi King James. Ya, ada yang sedikit menyimpang dari pengertian. Setelah pekerjaan Yesus, ayat 12, di versi King James dikatakan demikian. Therefore, atau setelah itu sebabnya, aku, kata Allah, akan membagikan dia, I will divide him a portion, aku akan membagikan dia satu porsi with the great. Jadi Allah, karena Yesus sudah mau melakukan korban di kayu salib, dirinya dia serahkan, nyawanya dia serahkan, Allah katakan sebab itu, I will divide him, aku akan berikan dia porsi bersama orang besar. Siapa orang besar ini, saudara? Nah, itulah yang dikatakan Yesus di Yohanes 11 ayat 11. Barang siapa yang terkecil dalam kerajaan surga, dia lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa? Kita tidak bisa pegang satu kebenaran hanya satu ayat. Ada ayat lain mengatakan, terlebih besar dia yang ada di dalam kamu daripada dia yang ada di luar. Artinya, kita dibilang orang besar karena roh kita cuma satu. Dan itu satu dengan roh Allah, makanya kita dibilang orang besar. Dan Yesaya 53 katakan, Allah akan divide him, membagi bersama Yesus, satu porsi bersama orang besar. Kita orang besar di dalam Kristus. Jadi kalau kita katakan, enggak Pak, saya orang biasa-biasa aja, selesai sudah. Saudara akan sulit menerima apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Sulit. Ya, apalagi kalau sudah penyakit turunan. Ya kami dari atasnya sudah begini, nggak bisa Pak, nggak bisa sembuh Pak. Selesai sudah. Lebih cepat pulang ke surga. Ya, jadi nggak boleh seperti itu ya. Karena pada waktu kita lahir baru, DNA kita, DNA itu satu struktur yang menyusun kehidupan itu sudah berubah semua. Sekalipun jiwa kita belum berubah, tubuh kita belum berubah, tapi roh kita berubah. DNA kita Kristus. Dan roh Kristus yang sudah membangkitkan, roh kudus yang sudah membangkitkan Kristus dari orang mati, Kristus dan roh kudus itu identik ya. Karena kehidupan hanya ada di dalam roh Allah. Dan namanya Kristus. Berarti roh Allah namanya Kristus. Ya, identik itu. Sampai mana tadi? Ya, begitu kita dapat kehidupan, maka roh itu menghidupkan tubuh kita yang fana. Tapi kenapa Pak nggak semua mengalami? Karena memang ada proses. Proses itu disebut transformasi pikiran. Itu satu proses yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tidak bisa digantikan dengan doa puasa, tidak bisa digantikan dengan pelayanan, tidak bisa digantikan dengan segala macam. Yang namanya transformasi pikiran hanya menanamkan firman Allah ke dalam pikiran sedemikian rupa sehingga pikiran kita berubah. Nggak bisa diganti sama yang lain. Nggak bisa diganti dengan titel-titel kesarjanaan teologi, nggak bisa, saudara. Ya, selama pikiran kita masih pikiran duniawi, kita tidak mengalami transformasi pikiran, maka roh Allah mengalami kesulitan mengakses tubuh kita. Sekalipun kita giat dalam pelayanan. Jadi, poin nomor 1, kita adalah orang besar yang dimaksud oleh Yesus. Mereka yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena kita orang besar. Untuk apa? Karena Allah ingin membagi porsinya. Lanjut lagi ya, ayat 12 tadi, Yesaya 53 ayat 12. Di bahasa Indonesia dikatakan, dan ia memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Tapi bahasa Inggrisnya bilang,
ia akan membagi rampasan bersama orang kuat. He shall divide the spoil with the strong. Allah akan membagi, artinya Yesus akan membagi apa yang diambil bersama orang kuat. Yesus mengambil dosa kita supaya kita menjadi orang benar, dan ini diberikan kepada orang kuat. Yesus menanggung sakit penyakit kita, ya, supaya kita yang sakit menjadi sembuh, dan ini diberikan kepada orang kuat. Yesus mengambil kemiskinan kita, lalu diberikan kekayaan kepada orang kuat. Siapa orang kuat ini? Orang kuat ini adalah orang besar tadi, di porsi pertama, yang mau menjadi kuat. Siapa itu? Kita, saudara. Pilihan ada di kita. Kita mau kuat atau tidak. 2 Korintus 13 ayat 5. Ya, 2 Korintus 13 ayat 5. Ya, saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi siapa orang kuat ini? Ya mereka yang mau untuk mengakui bahwa dia adalah orang besar, Kristus ada di dalamnya, aku memiliki janji-janji. Lalu supaya kita tahan berdiri ini, saudara, maka Efesus katakan, setiap kita diberi bergabung dalam satu gereja lokal. Dan di dalam gereja lokal itu Allah memberikan 5 jawatan, gembala, rasul, nabi, pengajar, penginjil. Untuk apa? Supaya kita bisa unity in faith. Unity bersama. Saya mau katakan tidak peduli dengan kiri kanan kita, ya, dengan jemaat yang lain. Kita unity in faith. Kita bisa satu dengan iman Kristus. Baru nanti kita bisa mengasihi sesama. Gitu kan? 2 Petrus 1 ayat katakan, setelah kita menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, dan sebagainya, kita bisa mengasihi sesama kita. Yang pertama, unity in faith. Nah, unity in faith berhubungan erat dengan tugas 5 jawatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya di tempat kita itu 5 jawatan ini bekerja. Bukan 5 orang, saudara, 5 jawatan, 5 manifestasi. Bisa bekerja dalam satu orang jadi rasul, jadi gembala, jadi pengajar. Atau bisa bekerja dalam 5-10 orang. Jadi 5 fungsi ini bekerja. Bukan 5 orang, saudara. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi 5 fungsi. Nah, untuk apa ini? Karena ini berhubungan erat dengan kita unity in faith. Untuk apa? Kita berhubungan erat dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, itu bisa kita terima sebagai dalam porsi kita sebagai orang besar di dalam Kristus dan orang kuat di dalam Kristus. Karena ayat itu mengatakan Allah membagi-bagi pekerjaan Yesus itu, kesembuhan, kelimpahan, keselamatan, sampai masa tua kita akan digendong, itu hanya kepada orang besar dan orang kuat di dalam Kristus. Kalau kita lemah, kita nggak bisa, saudara. Nggak bisa terima, bukan Tuhan nggak kasih, Tuhan kasih. Tapi kita akan sulit menerimanya. Karena pikiran membatasi diri dengan pikiran. Ya. Itu sebabnya dikatakan Matius 11 ayat 11 tadi penting sekali kita renungkan bahwa posisi kita ini nggak main-main di hadapan Tuhan, ya. Besar sekali. Saya baru-baru ini agak-agak kita nggak boleh menghakimi, tapi agak terganggu juga dalam satu kumpulan anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Ya. Lalu kita sharing, salah satu orang, dia bilang begini, saya kalau melakukan penginjilan, masuk satu daerah, biasanya saya suruh standby satu orang di menara doa. Begitu ya. Karena hal-hal yang buruk bisa terjadi. Jadi maksudnya supaya didoakan. Ada lagi hamba Tuhan yang bilang, kalau saya sedang khotbah harus ada tim doa di belakang. Ya, dan saya nggak lihat itu semua ada di dalam Alkitab. Paulus itu waktu ke Athena banyak patung, nggak ada tim doanya. Ya, Yesus waktu memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, nggak ada tim doanya. Dia kerja sendiri. Dan Alkitab mengatakan seperti Kristus demikianlah kita. Kita di dalam Kristus sama. Mengapa, saudara? Yesus sudah mengalahkan iblis. Kolose katakan,
Yesus sudah mengalahkan iblis dan menjadikannya tontonan umum atas kekalahannya iblis itu. Banyak sekali kita mempertontonkan yang lain di alam roh. Kita mempertontonkan dahsyatnya iblis. Ya Pak, tapi kan firman Tuhan mengatakan iblis mengaum-ngaum, mengelilingi kita, mencari siapa yang bisa dikalahkan. Ya, kalau kita perhatikan ayat itu, dia mencari siapa yang bisa dikalahkan atau siapa yang tidak kuat. Bukan berarti dia mengalahkan, dia mengaum-ngaum mengalahkan orang yang dikelilingi. Kan bukan begitu kalimatnya. Dia mencari siapa yang bisa dikalahkan. Karena di dalam Kristus kita sudah tidak bisa dikalahkan, kecuali kita mengalah. Kita mengatakan, iyalah aku sudah begini, maka aku pasti kalah. Ya sudah, kita kalah. Tapi bukan karena iblis mau, kita yang mengizinkan. Kalau kita katakan kita harus berperang lagi melawan iblis, ya, kita harus siapkan semuanya, kita harus begini, kita bikin strategi. Itu artinya kita mempertontonkan iblis sebagai figur yang kuat, yang tidak bisa kita kalahkan. Kita akan terkena sendiri. Saya ketemu dua jenis orang pelayan Tuhan selama saya melayani. Ada satu sisi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tidak peduli lagi dengan iblis, tapi dia sangat peduli dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itulah yang harus terjadi. Iblis mau berbuat apapun, dia mau pindah-pindahin, mau nakut-nakuti kita, memindah-mindahin benda mati sekitar kita sehingga kita takut, di mata dia sudah kalah. Ya, seorang hamba Tuhan namanya Lester Sumrall. Satu kali dia masuk ke satu pedalaman, lalu penduduk itu menolak di situ, menolak dia. Lalu dia katakan, Anda boleh masuk ke sini, boleh bicara sama kami. Kalau Anda mau tinggal di satu rumah, ada satu rumah yang angker sekali. Hantunya itu suka ngacak-ngacak perabotan rumah, saudara. Suka buka jendela sendiri, tutup sendiri. Jadi hantunya memang bermanifestasi seperti itu, ya, setannya. Kalau Anda bisa tinggal di situ dan kuat semalaman tinggal di situ, kami baru mau dengar. Oke, kata Lester Sumrall. Akhirnya hamba Tuhan ini, Mr. Lester ini masuk ke dalam rumah itu, tidur. Sekitar tengah malam, dia lagi tidur, tiba-tiba ada suara perabotan meja dan kursi-kursi berantakan, diacak-acak. Dia keluar, sudah berantakan. Tapi tanpa rasa takut sedikit pun, ini yang saudara harus ingat ya. Dia katakan begini, dalam nama Yesus, baru dia sebut dalam nama Yesus, tiba-tiba seperti ada angin keluar lewat jendela, keluar gitu. Terus dia sadar, iblis pergi, dia panggil lagi, iblis, kembali, masuk ke dalam. Tiba-tiba ada suara jendela lagi seperti terbuka, masuk lagi ke dalam. Kembalikan meja dan kursi pada tempatnya dengan rapi sebelum kamu acak-acak, setelah itu kamu keluar. Itu kursi langsung balik ke tempatnya masing-masing, dan setelah itu dia keluar dan tidak pernah kembali lagi. Coba itu, bayangkan itu. Saya bangga dengan cerita seperti itu. Betapa besar roh yang ada di dalam kita. Iblis kacak-kacak, suruh beresin lagi, baru pergi. Jangan pergi sembarangan. Nah, itu ya. Tapi ada hamba Tuhan rekan-rekan saya yang kalau ketemu iblis dibilang, doakan saya, tolong doa puasa segala macam ya. Makanya saya kemana-mana harus ada tim doa di menara doa. Itu kan kita mempertontonkan hebatnya iblis. Padahal Yesus mempertontonkan kalahnya iblis. Sekarang kita pilih, ada di kita. Kita mau berjalan sebagai orang besar terhormat dan kuat di dalam Kristus, atau kita orang yang takut. Itu pilihan ada di kita. Kalau orang percaya bahwa dia bisa menjadi bulan-bulanannya iblis, sepanjang pelayanannya akan begitu terus. Mengapa? Karena iblis suka diperlakukan seperti itu. Maka dia akan memperlakukan orang-orang yang percaya kepada dia seperti itu. Maka kelihatan pelayanannya, benar ya, ternyata ya berhadapan dengan roh jahat seperti ini. Itu karena dia percaya, saudara. Kalau kita tidak percaya, ceritanya lain. Saya sudah melihat dua jenis orang ini, saudara. Dan saya memilih untuk percaya firman Tuhan, bukan memilih orang kedua jenis ini ya. Jangan pernah kita memilih salah satu fakta. Kita pilih truth, firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, itu boleh kita ikuti. Tapi yang kita pilih pertama adalah truth, kebenaran. Nah, ada satu lagi, kesaksian mengatakan begini. Ya, kita kalau masuk satu daerah, kita nggak cukup dengan network, tapi kita harus doa dan puasa. Nah, udah ya. Kalau udah menyentuh area puasa, banyak yang sensitif. Ya. Lalu dia kutip ayatnya di Matius pasal 17.
jenis ini, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari sakit ayan, murid-muridnya bilang, kenapa Tuhan kami tidak bisa melakukan? Nah, kalimat pertama yang keluar dari Tuhan Yesus adalah, itu karena kamu tidak percaya. Ya, anak-anak Tuhan bilang begini, masa sih kita ikut Tuhan udah 40 tahun masih nggak percaya. Makanya kalimat karena ketidakpercayaan itu sering diabaikan. Mereka malah memperhatikan kalimat berikutnya yang sebetulnya di bahasa King James itu tidak ada dalam konteks itu ya. Bukan berarti berpuasa tidak baik, berpuasa itu baik, tapi konteksnya harus kita letakkan yang benar. Nah, di situ dikatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali oleh doa dan puasa. Ya, kata puasa itu ditambahkan. Ya. Jadi kalau itu ditambahkan, ya bisa kita hilangkan karena memang tidak ada dalam teks aslinya. Nah, saudara, saya mau katakan begini, agak kurang fair kalau Tuhan Yesus katakan bahwa jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa, sementara Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan puasa kepada murid-muridnya. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua ya. Kita tidak anti puasa, tapi saya mau jelaskan apa itu puasa yang alkitabiah. Ya. Jadi kalau menghadapi roh jahat, saudara harus puasa dulu. Ya. Begitu kita ketemu orang sakit sudah stadium 4, terus kita nggak berani berdoa, kita minta waktu untuk puasa, keburu pulang tuh orangnya. Ya. Ya. Agak kurang fair kalau Tuhan katakan jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa, sekalipun puasa baik. Sementara di Matius pasal 9 ayat 14 ada tertulis seperti ini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Ya. Jawab Yesus, dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Atau Tuhan Yesus bilang, bisakah mereka berpuasa kalau aku bersama-sama mereka? Nah, sekarang kita kan bersama Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan. Ya. Apakah kita harus berpuasa terus? Nah, ada waktunya ya, nanti saya akan jelaskan. Ayat 8, ayat 16, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik kayu itu, baju itu, lalu makin besar koyak. Lalu diumpamakan macam kain. Puasa itu pekerjaan yang ditempelkan ke dalam jubah kebenaran kita. Kebenaran kita berasal dari Kristus. Jangan nempel-nempelin yang lain. Gitu ya. Kemudian, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kulit yang tua. Itu ya. Ini Matius 9 ini, kalimat ini ditulis juga di Markus. Markus pasal 2 ayat 18, ada satu kalimat berkata begini. Pada satu kali murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Ya, insiden yang sama diceritakan oleh Markus. Ini semua terjadi sebelum mereka mengusir roh setan dari orang sakit ayan. Kemudian ditulis juga di Lukas pasal 5 ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan puasa, rasanya nggak tepat kalau Tuhan katakan jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Memang faktanya kata puasa itu ditambahkan. Lalu apakah puasa itu tidak penting? Penting. Kalau puasa itu adalah menekan daging kita supaya dia tidak mengganggu konsentrasi kita untuk makan spirit, makan firman Tuhan. Dan puasa itu punya satu tujuan. Kalau kita baca di Yesaya pasal 58, Yesaya pasal 58, ini definisi puasa ya. Ada lagi yang bilang puasa itu mengunjungi yatim piatu dan segala macam ya. Tapi ini yang paling komplit ya yang saya baca, Yesaya 58 ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah, nah di situ ada berbagai perbuatan. Lalu diakhiri dengan ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar.
Jadi berpuasa tujuannya adalah supaya tubuh kita dan mata kita menjadi terang. Nah, di Yesaya itu ada perbuatan di tengah-tengah dikatakan, engkau membuka belenggu kelaliman, melepas tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang lapar, dan sebagainya. Nah, padahal di dalam Matius 17, yang menjadi masalah, mereka tidak bisa membuka kuk dan belenggu. Betul ya, pada waktu murid-murid mendoakan seorang anak yang sakit ayan, mereka gagal melepaskan belenggu keterikatan. Maka Tuhan Yesus katakan, kalaupun ditambahkan, jenis ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Saya bisa ganti begini, jenis ini hanya bisa dibebaskan atau dilakukan hanya dengan orang yang terangnya keluar. Baru bisa jenis ini dikalahkan. Maksudnya apa? Matius pasal 6 ayat 22 katakan, jikalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu baik, atau bahasa Inggris katakan, if you are single eyes, mata kita single, hanya percaya kepada truth, maka terang seluruh tubuh kita, baru kita bisa melepaskan orang. Jadi artinya maksudnya apa, Pak? Kalau kita punya banyak gangguan, saudara ya, kita mau baca firman terganggu, mau merenungkan firman terganggu, saudara perlu berpuasa, matikan semua keinginan, lalu konsentrasi hanya pada firman, sehingga firman itu sedemikian rupa menguasai pikiran, itu yang disebut dengan transformasi pikiran, sehingga kalau mata kita sudah single eyes, maka teranglah seluruh tubuh kita. Itu tujuannya puasa. Jadi tujuannya puasa bukan untuk mengalahkan iblis, mengalahkan benteng-benteng pikiran yang telah terbentuk di dalam kita. Semuanya, saudara, senjata yang diberikan Allah itu bukan untuk mukulin iblis. Kalau kita katakan senjata yang diberikan Allah di Efesus pasal 4 dan di 2 Korintus pasal 10, itu kalau kita baca konteksnya adalah untuk supaya kita tetap berdiri, artinya kita berdiri teguh pada janji Tuhan. Di 2 Korintus, supaya kita bisa meruntuhkan pola-pola pikir yang salah, benteng itu bukan iblis, tapi benteng tempat sembunyinya iblis. Ya, termasuk misalnya kita bilang kalau penyakit ini ringan, gampang, tapi kalau penyakit ini kanker itu harus 2 puasa, itu benteng, saudara. Itu tempat sembunyinya iblis. Penyakit pusing sama penyakit kanker sama, harus tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita salah berpikir, maka kita perlu meruntuhkan benteng itu. Atau kalau menjadi orang sukses, harus punya network. Kalau menjadi orang sukses, harus tinggi pendidikan. Atau menjadi orang sukses, sekarang harus kerja di bidang yang lagi laris. Itu benteng, saudara tidak akan pernah sukses kalau punya pikiran seperti itu. Karena Alkitab mengatakan kalau mau sukses harus bergaul bersama Tuhan. Nggak ada jalan lain. Nah, iblis tidak bisa sembunyi di situ. Maka hidup kita akan diperdekakan. Jadi kembali lagi, saudara, bahwa kemenangan kita itu jangan sampai dikalahkan. Ya, jangan bilang kita harus berdoa, harus berpuasa. Kita harus percaya, itu satu-satunya jalan. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan. Harus dengan iman. Ya. Kemudian kita lanjut lagi tadi Matius 11, kita lanjut lagi ayat selanjutnya. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Oke ya. Ada yang bingung baca ayat itu? Saya bertanya, saya bingung, Bapak Saudara. Apa sih maksudnya? Tapi saya baru mengerti sekarang. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Ya. Maka kerajaan surga itu berusaha diserong, atau bahasa Inggrisnya mengalami tekanan. Kerajaan surga itu mengalami tekanan. Jadi setiap kali kerajaan surga diberitakan, kerajaan surga itu datang karena ada perkataan surga. Ya. Jadi setiap kali perkataan surga, perkataan firman kita dengar, kerajaan surga sudah dekat. Kalau kerajaan surga kita terima, maka itu kerajaan surga ada di dalam kita, maka dia mengalami, dia suffer, dibilang di sini, suffer violence, mengalami tekanan, mengalami cemoohan gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya, orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Tapi bahasa Inggris bilang gini, the violent take it by force. Artinya pada saat kerajaan surga ada di dalam kita, dia mengalami tekanan. Nah, siapa yang bisa memenangkan pertandingan itu, peperangan itu adalah harus menggunakan force, power. Harus paksa kekuatan. Jadi kerajaan
kerajaan surga yang kita dapatkan itu mengalami tekanan, maka terjadi peperangan antara kerajaan surga dan yang menekan. Tapi ingat, Yesus sudah mengalahkan dan menjadikannya tontonan umum. Maka siapa yang maka dua-duanya akan violence ya. Perkataan iman kita itu kasar, violent di dunia roh, karena itu menghajar iblis. Dan perkataan yang dihembuskan iblis juga perkataan yang kasar, menjatuhkan kita dikatakan sakitlah, tidak punya harapan, miskinlah, kita dibilang terkutuklah, kadang-kadang dia pakai lidah orang, jadi sesuatu yang violent di alam roh. Siapa yang memenangkan violent ini? Hanya mereka yang memakai force atau power. Siapa yang bisa memakai power ini? Kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu bukan soal perkataan, tapi soal power. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan perkataan power, maka kita akan diperlakukan violence atau akan dikasari, akan menderita karena tekanan alam maut. Sementara Allah Yesus mengatakan di atas pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah, aku akan bangkitkan gerejaku di mana pintu alam maut tidak akan bisa berbuat violent, tidak akan bisa mengalahkan, bahkan pintu alam maut tidak bisa menahan pertumbuhan gereja ini. Jadi gereja harus menggunakannya dengan force, dengan power. Ya. Dari sini saya mau ingatkan apa yang pernah saya bagikan dulu, bahwa dalam banyak hal, saudara, kita harus marah dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan iblis. Kita harus marah dengan penyakit kita. Kita harus tidak betah dengan yang jahat. Ya. Ada satu ayat di Efesus, dikatakan di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya pernah jelaskan ini. Jadi ada orang mengartikan ini, kalau marah aja, terus nanti begitu udah sore stop. Ya. Itu terbalik. Yang benar adalah marahlah. Be ye angry and sin not. Pertanyaannya, atau bagaimana kita marah tanpa berbuat dosa? Nah, kita harus combine dengan kebenaran lain dan mengatakan bahwa segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Betul ya? Saya mau pelan-pelan di sini supaya kita bisa mengerti, karena selama ini saya ngebut ngomongnya. Kalau kita mau marah, harus marah dengan iman. Karena tanpa iman, Roma 14 katakan, segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Jadi kalau kita marah pakai iman gimana? Kalau saudara lihat sakit penyakit di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara, bilang begini sama penyakit, dengar penyakit ya, dengar ya, oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh, bukan tempatmu di sini. Marah itu penyakit. Aku tidak menerima keberadaanmu di tubuhku. Sekarang benar kau ada dalam tubuhku, menyiksa diriku. Ingat, apa yang menyiksa aku sudah tertimpa ke tubuh Kristus. Tidak, bukan tempatmu lagi di dalam tubuhku. Jangan biarkan marahnya ini, panasnya ini terbenam sebelum saudara melihat manifestasinya. Terus kalau tidur gimana ya? Tidur lagi, bangun tidur, marah lagi. Saudara. Marah saja sama penyakit. Itu nggak akan berdosa. Kenapa? Karena saudara lakukan dengan iman. Kalau saudara punya kekurangan dalam keuangan, katakan, Yesus yang sudah kaya, sudah menjadi miskin, supaya aku yang miskin menjadi kaya. Dengar kemiskinan, engkau bukan bagian hidupku. Keluar kau dari kehidupanku dalam nama Yesus. Nah, itu marah yang tidak berdosa. Mengapa? Karena saudara marahnya pakai iman. Gitu ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, lalu fakta tidak sama. Jangan malah firman Tuhan, jangan malah pintu surga yang digedor-gedor. Mari kita berdoa, kita gedor pintu surga, supaya Tuhan menjawab doa kita. Salah gedor, saudara. Yang digedor itu pintu neraka, bukan pintu surga. Ya. Jadi kalau mau marah yang tidak berdosa, marahlah dengan iman, dengan perkataan yang mengatakan, khususnya pada sakit penyakit. Nah, ini perkataan ini yang disebut force. Mereka melakukan dengan violence, kita lakukan dengan force. Kuat, power. Jadi dalam benak kita harus muncul terus bahwa yang namanya kita ini adalah orang besar di dalam Kristus dan kita orang kuat di dalam Kristus, karena Tuhan akan membagikan itu bersama-sama dengan kita, orang besar dan orang kuat. Oleh karena itu, saudara, kita harus berani marah, jangan entertain ya, sakit penyakit, kekalahan, jangan di-entertain, tapi harus kita marahin. Nah, saya mau kasih tahu, kemarahan kita terhadap segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah,
itu adalah bagian hidup takut akan Allah. Ya, bagian hidup takut akan Allah. Saya akan tutup dengan uraian singkat sebentar, mudah-mudahan tidak sampai 10 menit, kita akan berjamuan. Ya, Amsal 16 ayat 6. Ya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Bahasa Inggrisnya bilang dengan mercy and truth. By mercy and truth, maka kesalahan diampuni. Ya, Yesus datang dengan belas kasihan, dengan kasih karunia dan truth. Dia datang untuk mengampuni kesalahan kita. Ya. Tapi kemudian, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bahasa Inggrisnya katakan di sini, by fear of the Lord, dengan takut akan Tuhan, maka kita terlepas dari yang jahat. Bagaimana kalau yang jahat itu ada di dalam kita, Pak? Marahin, saudara. Ya, jangan turun panasnya dan apinya dan terangnya terhadap sesuatu yang tidak divine di dalam hidup kita. Itu artinya kita takut akan Allah. Kalau kita biarkan, ya nggak apa-apa lah Pak, beginilah hidup ini, namanya juga hidup Pak. Apalagi ini sudah saya terima dari turunan saya, dari orang tua leluhur saya begini, ya beginilah. Saudara tidak takut akan Tuhan. Itu definisi Alkitabnya seperti itu. Itu sebab kita bergaul dengan Tuhan, supaya kita bisa kuat untuk marah sama penyakit. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan itu bukan sesuatu yang ilahi, yang harusnya hinggap di tubuhnya orang benar dan orang besar dan orang kuat di dalam Tuhan. Banyak orang terlalu lembut, sampai sama penyakit juga lembut. Kita perlu marah terhadap sesuatu yang tidak ilahi, penyakit, kemiskinan, kekalahan. Kita perlu punya sikap memusuhi mereka. Itu nggak akan dosa, saudara, karena sesuai dengan iman Kristus. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Kalau kita tidak lawan dia, ya kita nggak takut akan Tuhan. Ini konteksnya kan di situ dikatakan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau kejahatan mendekat, jauhi, usir dalam nama Yesus. Ya. Dan sekarang kita lihat, dibandingkan dengan, kita baca dulu ayat 11-nya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampuni kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Ayat 11 bicara pengampunan. Ya. Oleh kasih karunia dan kebenaran, kita diampuni. Tapi bagaimana tentang takut akan Tuhan? Nah, takut akan Tuhan di sini diuraikan dari ayat 12 sampai ayat 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan atau kita suruh kejahatan. Kejahatan itu sesuatu yang bukan dari Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mataku tetap terarah pada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, sekarang ini jawaban untuk kita semua yang ingin lepas dari sakit penyakit yang menahun, dari segala keterikatan, dari segala kekurangan, kemiskinan. Kuncinya di sini. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, kata jahat di dalam perjanjian baru itu diterjemahkan sebagai kata jahat, ya, evil atau poneros dalam bahasa Girika. Itu dikerjakan sebagai full of labor, kerja keras, atau natural yang jahat. Saudara tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, natural manusia apa? Harus dengan peluh dan keringat mencari nafkah, harus kerja keras. Itu natural yang jahat. Jadi sekalipun kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau untuk mencapai segala sesuatu, kita tidak berpegangan pada janji Tuhan, tapi mulai berusaha dengan natural kita, kerja keras, tanpa membaca firman Tuhan, itu jahat. Kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Makanya banyak orang cari duit, ya, cari sukses, sampai sakit-sakitan, karena gelap tubuhnya. Tapi kalau mata kita single eyes, tertuju pada firman Tuhan, maka teranglah seluruh tubuh kita. Jadi dengan kita mengalihkan stres kita kepada membaca firman, dan berdoa meminta, dan satu lagi kalau perlu berpuasa. Tujuannya apa? Supaya terang mata kita. Maka kalau kita lakukan itu, maka tubuh kita akan terang. Kita akan mudah terlepas dari sakit penyakit, terpelihara sempurna oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudara ingat, kita adalah orang besar di dalam Kristus dan orang kuat kalau mau. Pilihan. Ya. Kalau orang besar sudah pasti, mengapa? Karena roh Allah masuk ke dalam kita.
kita menjadi besar, roh Allah besar di dalam kita, tapi kuat, pilihan. Kita hanya bisa kuat kalau kita menyadari setiap saat bahwa Tuhan Yesus ada dalam kita. Kita komunikasi dengan Dia. Puji Tuhan, saya berharap kita bisa mengerti semua penjelasan barusan, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang besar dan orang kuat. Ya, jangan pernah mau turun dari status itu ya. Amin ya.